Raden Nakula dan Raden Sadewa, mereka berdua adalah bungsu dari Pandowo yang merupakan anak dari Prabu Pandu dan Dewi Madrim yang terlahir kembar. Nakula Sadewa sebenarnya adalah titisan dari Bathara Aswan Aswin. Pada saat mudanya, Nakula bernama Pinteng dan Sadewa bernama Tangsel. Si kembar Nakula Sadewa memiliki kemampuan istimewa dalam merawat kuda dan sapi. Nakula Sadewa juga memiliki kemahiran dalam memainkan senjata pedang. Nakula digambarkan sebagai orang yang sangat menghibur hati. Ia juga teliti dalam menjalankan tugasnya dan memiliki ingatan yang kuat. Jika Nakula tak dapat lupa akan segala hal, maka Sadewa pun juga memiliki keahlian itu, serta ahli dalam menganalisa. Sadewa juga ahli metafisika dan dapat mengetahui suatu hal yang akan terjadi. Konon, sebelum kelahiran si kembar, ada sebuah kisah yang cukup menggemparkan Ngastina dan Kayangan. Dikisahkan bahwa Dewi Madrim sedang mengandung dan ngidam ingin naik lembu Andini, tunggangan Bathara Guru. Atas permintaan Dewi Madrim, Prabu Pandu berunding dengan Danyang Druna, Resi Bisma, Adipati Tristarastra, Yamawidura, Puntadewa, Bratasena, dan Permati. Setelah Prabu Pandu menyampaikan apa yang menjadi keresahannya, lantas Resi Bisma memberi saran agar Prabu Pandu minta nasihat kepada Begawan Abiyasa di pertapaan Sabtoarga. Atas saran Resi Bisma, berangkatlah Prabu Pandu bersama dengan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong menuju ke pertapaan Sabtoarga untuk menemui Begawan Abiyasa. Sesampainya di pertapaan Sabtoarga, Pandu menyampaikan maksud kedatangannya kepada Begawan Abiyasa tentang permintaan Dewi Madrim. Sesudah mendengar cerita Pandu, akhirnya Begawan Abiyasa memberi nasihat bahwa permintaan Dewi Madrim itu kelewat batas dan sangat berisiko. Namun Begawan Abiyasa menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Pandu sendiri. Setelah bercakap-cakap cukup lama, lalu Pandu undur diri bersama dengan para punakawan. Karena resah, Begawan Abiyasa mengawal dari kejauhan menuju ke Ngastina. Di Kayangan Suralaya, Bathara Narada bersama dengan Bathara Aswan Aswin menghadap Bathara Guru atas panggilannya. Bathara Guru bertanya kepada Bathara Aswan Aswin, ada keperluan apa mereka berdua turun ke Ngastina? Lantas mereka menjawab bahwa mereka datang atas panggilan Dewi Madrim, istri Prabu Pandu, yang ingin mempunyai anak.
Setelah mendengar penjelasan Bathara Aswan Aswin, Bathara Guru memerintahkan agar mereka berdua turun ke Ngastina untuk bertanggung jawab atas kelahiran bayi Dewi Madrim. Bathara Narada diminta untuk mendampingi mereka. Sepeninggalnya Bathara Aswan Aswin, Prabu Pandu naik ke Kahyangan menghadap Bathara Guru untuk menyampaikan permohonan istrinya yang sedang ngidam ingin naik lembu Andini. Mendengar pernyataan Pandu, seketika marahlah Bathara Guru karena Pandu dianggap sangat lancang berani meminjam lembu Andini tunggangannya. Namun dengan bujuk rayu, akhirnya Prabu Pandu berhasil mendapatkan izin dari Bathara Guru dengan syarat ia rela dimasukkan kawah Condro Tinuko bila kembali melakukan kesalahan. Tanpa pikir panjang, Prabu Pandu menyanggupi syarat tersebut. Lalu Prabu Pandu undur diri dan membawa lembu Andini ke Ngastina. Begawan Abiyasa bersama dengan Dangyang Druna, Resi Bisma, Yamawidura, Adipati Trestarastra, Puntadewa, Bratasena, dan Permati sedang memperbincangkan kepergian Pandu ke Kahyangan Suralaya. Mereka resah apakah Prabu Pandu berhasil meminjam lembu Andini tunggangan Bathara Guru. Tak lama kemudian terjawablah keresahan mereka. Prabu Pandu sampai di Ngastina bersama dengan lembu Andini dan para punakawan. Prabu Pandu menceritakan segala usahanya, kemudian bergegas masuk ke istana untuk menemui Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Setelah memberitahu tentang hasil yang diperoleh, Prabu Pandu dan Dewi Madrim tidak menunda-nunda untuk mewujudkan keinginannya. Dengan segera mereka naik ke atas punggung lembu Andini dan berwisata melayang-layang di angkasa, menikmati keindahan Ngastina dari atas. Setelah merasa puas, kemudian mereka kembali ke Ngastina dan lembu Andini kembali ke Kahyangan Suralaya. Sesaat tibanya di Ngastina, Dewi Madrim merasa akan segera melahirkan. Bersamaan dengan tibanya Bathara Aswan Aswin di Ngastina, yang segera menitis menjadi bayi di dalam kandungan Dewi Madrim. Seketika lahirlah bayi itu, dan sesuai dengan titisan Bathara Aswan Aswin, bayi Dewi Madrim terlahir kembar. Atas saran Bathara Narada, bayi kembar tersebut diberi nama Pinten atau Nakula dan Tangsen atau Satya.